Di saat Pak Prabowo dapat kenaikan pangkat istimewa, lah kita rakyat bukannya naik pangkat, naik gaji, atau naik penghasilan, malah naik darah. Ini sama aja kayak lu ngatain orang penjahat, tapi malah lu kasih hadiah. Kan sebetulnya ngapain juga dikasih ke Prabowo? Kalau Prabowo jadi presiden, ya udah panglima tertinggi dia kan. Iya, Nggak iya, ada penting. Tetapi bagi Jokowi ini menanam saham kira-kira. iya, iya, Walaupun ya sekedar mau menunjukkan bahwa Jokowi masih mampu untuk memasangkan di pundak Prabowo itu pangkat kehormatan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kemarin diramaikan di sosial media dan di stasiun TV juga berita di mana Pak Jokowi akhirnya menaikkan pangkat, menaikkan bintang Pak Prabowo menjadi bintang 4 ya teman-teman semua. Tentu hal ini menjadikan pro dan kontra. Bahkan gue ngeliat di TikTok itu banyak juga para netizen yang menggabungkan video itu dengan video kamisan, di mana ada kelompok kamisan yang selalu meminta keadilan tapi tak pernah dianggap, sementara Pak Jokowi akhirnya menaikkan bintang Pak Prabowo. Ya, kita juga belum tahu ya ini maksud dari Pak Jokowi ini apa, dan nanti ada videonya ya, statement dari Pak Jokowi sendiri. Ya teman-teman semua, mau bagaimanapun kita juga tidak bisa ya mengejudge gitu ya. Mungkin di balik ini semua Pak Jokowi ada maksud ya. Dan itu juga nanti akan dijelaskan oleh Bung Rocky Gerung. Dan beberapa para netizen pun mengomentari tentang hal ini. Ya teman-teman semua, kita juga menunggu ya tentang hak angket yang dimana saat ini masih saja bergulir prosesnya. Jadi kita pun harus menunggu ya. Tapi nanti kita bisa melihat ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, begitupun oleh para politikus mengenai hak angket ini. Apakah ini hanya keinginan pribadi saja, atau ini demi rakyat, atau ini demi keadilan dan kejujuran di dalam pemilu? Oke teman-teman semua, tanpa banyak kata kita langsung lihat dulu videonya. Ya ini supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Kalian harus lihat ini guys. Jujur kalau dibilang kaget sih pasti, tapi lebih ke bingung aja. Padahal secara sadar Pak Jokowi itu mengetahui bahwa Pak Prabowo memiliki rekam jejak yang sampai saat ini belum ada titik terang bagi pihak keluarga korban, karena memang belum diadili secara peradilan umum. Bahkan pada debat 2019 lalu, Pak Jokowi sendiri pun juga sempat singgung soal ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Tapi entah kenapa sekarang kok malah bisa-bisanya memberi kehormatan kepada orang yang terbukti pernah melakukan penculikan. Merujuk putusan Dewan Kehormatan Perwira, padahal jelas bahwa Pak Prabowo terbukti melakukan pelanggaran dan konsekuensinya berupa pemecatan serta pencopotan beliau sebagai Pangkostrat. Tapi lagi-lagi itu yang bikin gue bingung, kenapa sekarang malah diberi kehormatan ke orang yang udah jelas-jelas pernah melakukan penculikan. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen ya.
Nah, ini ada lagi nih yang lucu nih. Jadi dulu tahun 2019 Pak Jokowi bilang kalau Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM berat. Nah, sekarang tahun 2024 Pak Jokowi ngasih gelar ke Pak Prabowo, gelar kehormatan Jenderal Bintang 4. Ini sebentar. Logikanya nggak masuk nih kayaknya nih. Ini sama aja kayak lu ngatain orang penjahat, tapi malah lu kasih hadiah. Contohnya begini nih. Woi, mau maling lu ya? Ampun pak, iya pak bener saya mau maling. Hei, kamu maling. Ini ada kunci motor buat kamu. Karena kamu mau maling, aku mau ngasih kunci motor, mobil, handphone, dompet, semuanya buat kamu. Terima kasih ya maling. Gitu. Maksud gue gini nih. Maksud gue jangan tanggung-tanggung gitu. Bintang 4 mah tanggung. Sekaliannya bintang 7 biar kayak Puyer gitu. Atau sang mega bintang biar kayak Nasar KDI. Ya itu mah terserah situ deh pak. Mau dijadiin juara idola cilik juga gak apa-apa. Jenderal Sudirman menangis pak ngeliat ini. Saya nggak takut nggak punya jabatan kok Mas Anies. Lah, enak bener jadi Pak Prabowo ya. Udah diberhentikan dari ABRI. Lah sekarang dapat kenaikan pangkat istimewa Jenderal Bintang 4. Di saat Pak Prabowo dapat kenaikan pangkat istimewa, lah kita rakyat bukannya naik pangkat, naik gaji, atau naik penghasilan, malah naik darah. Gara-gara beras naik, pajak naik, BBM sebentar lagi naik, satu-satunya yang turun bro. Boro-boro mikirin skincare buat bini, lah mikirin isi perut sehari-hari saja, kita kepriwi. Ngomong-ngomong soal naik pangkat, kita juga perlu naik pangkat, kan kita juga TNI. Tapi kepanjangannya saja yang berbeda. Kalau sono Tentara Nasional Indonesia. Nah kalau kita terima nasib ini. Ya teman-teman semua, tapi yang jadi pertanyaan buat gue sendiri, Pak Prabowo kan sebentar lagi akan menjadi seorang presiden. Itu belum, ya walaupun belum pasti ya, karena KPU belum mengumumkan secara langsung gitu ya. Tapi kan banyak masyarakat yang sudah yakin kalau Pak Prabowo itu akan menjadi seorang presiden. Tapi kenapa ya kok malah Pak Jokowi justru memberikan bintang 4 kepada Pak Prabowo? Oke, kalau begitu coba kita dengar tanggapan dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Kan sebetulnya ngapain juga dikasih ke Prabowo? Kalau Prabowo jadi presiden ya udah panglima tertinggi dia kan. Nggak ada penting. Tetapi bagi Jokowi ini nanam saham kira-kira. Walaupun ya sekedar mau menunjukkan bahwa Jokowi masih mampu untuk memasangkan di pundak Prabowo itu pangkat kehormatan kan. Yang orang anggap bahwa yang nggak ada poin lagi di situ tuh. Dan orang justru berpikir bahwa karena Jokowi cemas, maka dia berupaya untuk merangkul Prabowo tuh kan, itu rangkulan yang secara politis nggak ada gunanya lagi itu. Lain kalau memang itu Prabowo di awal dikasih pangkat itu tuh, ini Prabowo di dalam posisi Prabowo udah merasa saya udah jadi presiden tuh, jadi dia bisa pasang sendiri nanti pangkatnya sebenarnya. Tapi sekali lagi kita tahu, semakin kita lihat bagaimana Jokowi itu kehilangan kemampuan untuk percaya pada diri sendiri bahkan tuh. Dan itu yang psikologi yang dibaca oleh publik, termasuk publik internasional, bahwa Jokowi akhirnya jadi ya membaca Prabowo dengan upaya supaya Prabowo jangan melupakan dia, dan dia akan diingat ini saya pasang ya pangkatmu itu. Tapi bagi Prabowo pangkat itu nggak ada penting-pentingnya bagi seseorang yang udah punya jabatan presiden atau udah berpikir jadi presiden. Karena bahkan program Prabowo itu udah dianggap sebagai program presiden, walaupun dia belum dilantik tapi udah di program makan siangnya udah dibicarakan kan. Itu melanggar etika kan. Belum dilantik sebagai presiden, tetapi program dia kalau jadi presiden dibahas di situ. Kenapa program yang lain Ganjar dan Anies nggak dibahas kan? Tiga-tiganya kan. Nah, itu sama statusnya. Ya itu teman-teman semua tanggapan dari Bung Rocky Gerung sendiri. Nah oke teman-teman semua, setelah acara pemberian bintang 4 kepada Pak Prabowo, ketika itu Pak Jokowi ditanyai oleh para wartawan ya, dan di sini para wartawan menanyakan tentang soal beras. Bagaimana nih Pak, beras yang melambung tinggi, kapan turunnya gitu lah, intinya seperti itu, dan Pak Jokowi menjawabnya. Kita lihat videonya. Harga beras masih naik Pak, walaupun sudah ada di Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya
turun atau naik. Cek di pasar jual, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Ya, buat penonton semua, kalian kan dari seluruh Indonesia ya, coba dicek ya. Karena ini yang dikatakan oleh Pak Jokowi sepertinya kayak di Jakarta saja ya. Coba dicek ya, apakah benar beras sudah turun atau bagaimana. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya, menuju tentang Pilpres yang dikatakan ada indikasi kecurangan dan juga akan adanya hak angket. Dan nanti ada debat sengit juga antara Bung Rocky Gerung dan politisi. Coba kita lihat videonya. Kalau ada orang yang bilang gue sakit hati karena kalah Pilpres, itu salah banget bos. Buat gue dalam pertandingan menang kalah, itu biasa aja. Cuman yang bikin gue gak terima adalah cara cawe-cawe penguasa yang menurut gue sudah berlebihan dan bisa dibilang sudah abuse of power lah. Gembar-gembornya adalah persatuan, tapi kok malah memecah kebersamaan. Indikasi ketidakberesan penyelenggara Pilpres kali ini karena campur tangan kekuasaan sangat terlihat jelas. Dan jalan konstitusionalnya terakhir yang bisa ditempuh adalah hak angket. Karena mau MK pun percuma, ada pamannya bos. Mau ke KPU, Bawaslu, atau penegak hukum, semua berada di bawah kendali kekuasaan. Udah nggak ada jalan lain yang dirasa bisa adil selain hak angket ini. Jadi gue sangat mendukung hak angket ini, walaupun upaya-upaya pengebosan mulai terlihat sih. Pak Jokowi terkesan agak ketakutan dengan bergulirnya hak angket ini, yang kemungkinan besar akan berubah peta Pilpres. Karena yang gue denger nih, hak angket ini bisa bikin paslon tertentu jika terbukti melakukan kecurangan yang TSM alias terstruktur lah, sistematis dan masif, didiskualifikasi dari pertandingan. Dan lu tahu kan kecurangan TSM ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. Lalu siapa paslon yang di-backing kekuasaan? Jawab sendirilah. Jadi bergulirnya hak angket ini sah secara konstitusi ya. Kalau ada pihak-pihak yang melarang gue, malah gue jadi bingung. Kok yang nabrak konstitusi didukung, tapi yang sesuai dengan konstitusi malah dilarang? Mau pemilu diputar 1000 kali pun, yang menang tetap bakal Prabowo Subianto. Karena kecurangan itu tidak terjadi pada hari H pencoblosan, tapi kecurangan itu dihasilkan dari jauh-jauh hari sebelum pencoblosan itu sendiri. Hasil suara pemilu tahun 2024 itu valid. Tidak curang pada hari H, tapi kecurangannya adalah terjadi sebelum hari H. Jadi output kecurangan itu adalah hasil suara hari ini. Jadi mau diputar 1000 kali pun, iya yang bakal menang tetap proporsionalnya seperti itu. Kenapa? Karena semua unsur-unsur governance yang digerakkan pada prinsip imbalance power, artinya orang-orang yang punya kekuasaan lebih mendorong orang-orang dengan kekuasaan yang lebih lemah untuk memilih salah satu capres, entah dengan cara yang persuasif seperti bansos misalnya, atau dengan cara-cara yang ekspansif seperti dipaksa dan seterusnya. Itu terjadi jauh-jauh hari sebelum Pilpres. Jadi mau diputar 1000 kali pun, iya bakal yang menang Prabowo. Karena validasi hasilnya atau kecurangannya itu bukan pada pencoblosan hari H, tapi jauh-jauh hari sebelum itu yang udah dijelasin berkali-kali di banyak platform, di banyak berita, bahkan yang terakhir di Dirty Vote itu sendiri. Sok-sokan minta hak angket, perolehan suara aja cuma 16. Kemana aja kak? Kami kangen juga sama celotehan kakak. Udah lama jadi kutu loncat. Pening gue tengok kalian lah. Hari itu waktu sama Pak Anies, kau menyerang sana. Sekarang udah di sana kau menyerang Pak Anies. Ya kutu memang begitu. Gini ya kak, aku mau jelaskan sedikit. Jadi jangan tersinggung, jangan tegang kali. Biar kami aja laki-laki yang tegang. Perempuan jangan. Hak angket itu kan melalui DPR. Jadi gini, kalau merasa bersih, merasa jujur, ngapain takut dengan hak angket begitu kan? Hadapi aja dong. Itu kan lebih berwibawa. Meyakinkan kepada publik artinya harus setuju dengan hak angket. Kalau menghalang-halangi hak angket, artinya ada ketakutan yang hendak ditutupi, begitu. Udah, slow aja, ikuti aja alurnya. Kayak mana? Cocok?
angket ini pameran penting bagi bangsa ini untuk lihat, oh ini prosesnya. Angket ini akan menunjukkan, oh ternyata dirty vote itu dikendalikan oleh dirty hand dikendalikan dirty mind. Dan mastermind-nya adalah Jokowi kan. Walaupun memang pemaksulan itu akan menimbulkan goncangan, tapi mesti diterangkan tuh. Saya boleh... Jangan dong, terlalu banyak itu, kasih waktunya. Sebentar, nanti saya beri kesempatan. Silakan diselesaikan Bung Rocky, silakan. Nanti saya beri kesempatan. Jadi sekali lagi, demi Prabowo sebetulnya, angket ini mesti dijalankan dengan dukungan Partai Gerindra. Problem Anda bayangkan nanti, di universitas, di kampus-kampus dia ini nih, ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ. Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya, lihat kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan. Kan kasihan juga Pak Prabowo. Kan ini masalahnya akan dibuka terus, dibikin juga Pak Jokowi. Itu dasarnya. Jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angket itu. Oke. Jadi begini, kalau saya singkat aja. Singkat ya. Tadi bilang Pigai pedagog berubah menjadi demagog itu benar. Terus berapa yang dibayar kan begitu. Nah, saya mau kasih. Saya apresiasi posisi, karakter, cara berpikir dan keinginan Bang Rocky Gerung. Ya udah bagus. Tapi Bang Rocky Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di muka bumi ini. Saya pemain. Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket, kalau bersih seperti Rocky Gerung, berwibawa seperti Rocky Gerung, setengah malaikat seperti Rocky Gerung, top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita, ya. Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Waktu jadi pejabat pernah korupsi nggak? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua, saya akan datang ke situ tuh. Saya dorong supaya hak angket, supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai sudah bajingan. Kita diam sampai inaugurasi. Ya itu teman-teman semua, bener lah kata Bang Rocky Gerung ya, karena ini hak angket ini kan nantinya akan menunjukkan bahwasanya siapa pemenang presiden ini, contohnya misalnya Pak Prabowo gitu ya. Kalau sudah hak angket ini ternyata memang tidak ada apa-apa, berarti kan bener tuh salah dugaan kita semua yang akhirnya kita yakin bahwasanya Pak Prabowo memang menang dengan cara-cara yang baik gitu loh. Harusnya kan yang malah dukung gitu ya, karena ini kan tidak melanggar konstitusi gitu loh. Nah kalau menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua? Apakah setuju dengan adanya hak angket? Kalau gue pribadi sih setuju ya, karena ini adalah solusi terbaik lah. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.